Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Mutia asal Sulawesi Tenggara. Ya. Saya ingin bertanya mengenai hukum membangun rumah di atas kuburan yang sudah lama. Apakah boleh atau tidak? Seperti itu. Ya, bagaimana aturan syariat terhadap kuburan, kan begitulah ya. Apakah boleh dibangun, ya kan? Sudah lama tuh berapa lama lagi kan? Ya, apakah sudah? Ya, gitu. Nah, ya di Mekah sendiri kita Indonesia pernah mengangkat ya kuburannya Bung Tomo. Bung Tomo itu kan meninggal di Mekah, bahkan waktu wukuf di Arafah. Lepas wukuf ya beliau jatuh meninggal, ya dikebumikan di sana. Nah, pemerintah tentu satu waktu ingin memulangkan ya. Ya digali kan. Nah, digali kan tentu saja makamnya kan itu. Terus setelah itu mungkin dipakai lagi, pakai apa kan. Nah, artinya untuk satu kemaslahatan yang lebih besar, ya boleh makam itu imam memang digali, lalu rufatnya, tulang belulangnya dipindahkan, itu boleh. Boleh, ya. Kalau tidak boleh kan pasti pemerintah Saudi akan melarang ya kan, MUI juga pasti akan melarang. Tapi waktu itu kan lancar saja, ya kan. Nah itu, ini ada kebutuhan bangun rumah kan itu ya. Wah ini makam saudara-saudara lah begitu, atau makan siapa, udah lama sekali ya kan. Nah, kalau makam itu masih baru, memang ada akhlak ya, tidak boleh duduk-duduk di atasnya, ya kan. Apalagi diinjak-injak kayak begitu kan. Sebab roh ya almarhum almarhumah itu tahu ya kan, tahu ya. Karenanya kalau kita datang ke pemakaman ya ibu bapak begitu ya, bacakan salam. Assalamualaikum ahlad diyar, inna antum lahikun wa inna insyaallah antum musabiqun wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya sebutkan juga assalamualaikum ya ummah atau assalamualaika ya baba, boleh itu. Kenapa? Karena ruhnya itu komunikatif, apalagi ruh Rasul sallallahu alaihi wasallam kan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu begitu kita ya dari jarak jauh sekalipun ya assalamualaikum ya Rasulullah SAW, langsung dijawab bukan begitu. Itu kalau begitu maka menjadi relevan makam itu ya sedapat mungkin ya dipelihara, dan orang yang kelihatan tadayun atau ketaatan beragamanya itu tinggi itu sangat ya memelihara ya. Iya, makam itu. Cobalah lihat di pemakaman tuh hari-hari menjelang Lebaran atau apa, orang pada datang ya kan. Ya selama ini mungkin kurang mendoakan orang tuanya gitu. Ya pada hari-hari yang itu mereka mementingkan datang, kadang-kadang ya bahkan beli bunga-bungaan dan seterusnya. Ini sudah menjadi uruf kebiasaan yang bagus di masyarakat bahwa makam itu tidak diganggu, kan begitu. Nah, itu. Jadi sedapat mungkin tidak diganggu, bahkan dipelihara, begitu dirawat. Ya, tentu karenanya ada anjuran untuk ziaratul kubur. Ya, kan? Adanya supaya melembutkan hati. Kalau ziaratul kubur berarti ada anjuran kuburannya tidak diganggu kan. Kalau sudah diganggu ziarah ngapain? Nah, kosong kan itu. Nah, tapi kalau ada kemaslahatan yang lebih besar, tadi contohnya ya makamnya Bung Tomo, iya kan tuh ada kemaslahatan sejarah, kemaslahatan itu, yaitu bisa, iya kan. Kemaslahatan membangun jembatan. Pernah di kabupaten kami
putuskan untuk membangun jembatan ya yang menghubungkan dari tentu batas sungai dan yang lain ya. Selama ini pakai bambu atau kebutuhannya sekarang sudah meningkat. Tapi ada kendala, ini kan harus diluaskan ya wilayahnya ya kan. Kenalah sejumlah makam-makam itu. Ya setelah dimusyawarahkan ya memang tidak bisa dihindari, makam-makam itu ya harus diganti kan begitu. Dan betul ya ada tulang belulang atau apa bekas itu bekas ini. Ya saya waktu itu masih SD tahu juga, oh berarti waduh ini bekas tengkorak, ini bekas itu ya. Yang lebih utuh itu tulang ini ekor itu paling lama ininya lapuhnya, hancurnya. Kalau yang lain-lain ya sudah itu kan. Jadi betul bahwa tulang ekor itu pertama tidak akan mirip satu sama lain, yang kedua itu paling tahan, begitu kan. Nah ya akhirnya ya tentu saja itu dikumpulkan dan dipindahkan. Itu karena ada kemaslahatan pembangunan. Nah ini nggak tahu ini kalau hanya pengen bikin rumah pribadi atau apa ya kan, apalagi kalau masih ada alternatif tanah ya kan, walaupun sawah begitu ya kan, ya sebaiknya tidak mengganggu kuburan begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Lisa asal Medan. Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Apabila ada saudara ipar yang mendapatkan kesenangan dengan cara meminjam uang ataupun kendaraan kepada suami, dan jika saya tidak suka akan kesenangan mereka, apakah itu termasuk penyakit hasad? Seperti itu. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Menyenangkan ya orang lain. Iya, apalagi muslim, apalagi saudara. Ini kan. Ya, saudara dekat. Itu adalah bagian dari sedekah. Jadi idkhalus sururi minas sedekah. Memberikan, menyenangkan hati, memasukkan hati Allah yang menyenangkan pada hati manusia, itu sedekah. Manusia itu umum termasuk non muslim sekalipun, iya kan? Iya, jadi ya jangankan manusia, binatang ya kita senangin begitu kan, kucing atau apa itu kan sedekah juga. Ada dalam hadisnya kan, seseorang itu masuk surga gara-gara menyenangkan kucing. Ada hadis lain menyenangkan anjing, coba ya kan. Itu jadi apalagi manusia. Ya apalagi manusia muslim. Apalagi manusia muslim saudara ipar. Jadi itu bukan bab hasud, bukan iri. Babnya adalah bersyukur dengan kemampuan kita, alhamdulillah kan begitu, lalu berbagi. Berbagi dengan cara idkhalus surur, menyenangkan dan ya membantu. Jadi nggak boleh tidak senang seperti itu. Iya, nggak boleh, itu salah pengertiannya. Justru ya kalaupun tidak bisa ya didoakan. Ya ini maaf nih mobil ini sedang dipakai atau apa begitulah ya. Ya kita doa-doa bersamalah, mudah-mudahan bisa dapat dua gitu kapan-kapan ya usahanya maju sehingga ada mobil kedua kan begitu. Jadi kalaupun tidak bisa dipenuhi ya senangkan, tetap idkhalus sururnya jangan dicabut gitu, jangan dihilangkan. Jadi bukan baba tuh kan. Itu lagi-lagi ya pemahaman-pemahaman itu menjadi penting didudukkan supaya menyenangkan orang itu ya tadi apa hasud tidak, itu sedekah justru ya menyenangkan orang apalagi saudara sendiri. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Septi asal Purwakarta. Saya penjual di Shopee dan setiap pesanan saya ada biaya admin sebesar 0,5%. Apakah termasuk riba?
Contoh, jika harga barang 100.000 maka ada biaya admin untuk pesanannya sebesar 0,5% ataupun Rp500 dan saya dapat keuntungan 100.000 dikurangi 500 sama dengan 99.500. Apakah ini termasuk riba? Nah ini pengertian riba lagi kan. Jadi tidak setiap pendapatan itu riba. Enggak itu kan. Riba itu gara-gara atau gegara utang piutang itu, atau gegara tukar menukar barang, ya barang pokok, kebutuhan pokok, atau disebutnya apa, beras ditukar dengan gandum, apa itu namanya, barter. Nah, karenanya riba itu artinya kan tambahan yang atau ekses yang tidak legal, tidak halal. Kenapa tidak legal? Karena tidak bersifat sosial membantu, tapi justru bersifat aji mumpung, mengeksploitasi. Orang datang nih butuh, dinaikkan, kan begitu. Mau nggak? Oh mau, karena kepepet akhirnya mau juga, kan begitu. Ya begitulah orang butuh, ya kan, lalu datang meminjam. Oh boleh berapa ya, misalnya 90 juta atau berapa. Ya tapi kan zaman sekarang itu nggak ada gratisan. Oh ya tahulah gitu. Jadi berapa ya, berapa persen ya, begitulah ya. Nah itu kan tidak membantu yang tidak ikhlas itu kan. Karena dari situ kan mengutip keuntungan, ya kan. Makin tinggi bunganya makin senang orang yang meminjamkan itu kan. Nah di situ kan ada eksploitasi. Ketika tidak mampu membayar malah neken, ya kan. Nggak apa-apa asal ditambah saja kan. Nah itu kan. Bahkan mungkin diancam apa, agunannya dibebaskan, beslah, ya kan, disita. Itu kan eksploitasi. Nah itulah haramnya riba itu, karena bersifat eksploitatif, ya. Antar negara itu bisa sampai asetnya terjual atau pulau atau apapun bisa hilang. Dan itu ada 5 negara tidak mampu bayar utang ke Cina. Ditulis tuh di medsos kan. Ya Nigeria, lalu Gambia, lalu apa begitu. Mudah-mudahan tidak sampai Indonesia, mudah-mudahan, ya kan. Karena triliunan nggak mampu bayar. Iya, ya udah kalau nggak mampu bayar, ya sudah. Iya, itu pulaunya atau apa pelabuhannya atau apanya ya sudah diserahkan. Bisa diserahkan secara fisik sudah jadi milik Cina, atau diserahkan pengelolaan. Berapa 100 tahun, 50 tahun dikelola, nanti penghasilannya ke Cina. Dan terjadi itu 5 negara, ya kan. Itulah utang yang tentu berbasiskan tadi riba. Itu kan. Nah, kalau ini apa tadi? Apakah ada admin, ada biaya admin. 5%. Admin itu apakah admin atau uang apalah ya, transportasi, ya kan, berarti orang mengurusi sesuatu, ya kan, tentu tidak gratisan, waktunya, tenaganya kan. Ada yang mengerjakan, mungkin ada fotokopian itu ini kan. Nah itu siapa? Ya wajar dong kepada apa namanya, calon nasabah atau calon pembeli. Oh ya, berarti administrasi istilahnya. Dan itu biasa, asal wajar, ya kan, itu boleh. Jadi ada administrasinya nih. Ya, mendaftarkan sekolah saja ada administrasinya kan. Ya, jadi ada pekerjaannya begitu, bukan asal-asalan yang ngebluff. Oh nggak ada tuh kerjaan administrasi. Oh ada. Ya, jadi kita jadi nasabah apapun, ya tentu ada pengadministrasiannya. Maka di setiap lembaga itu ada uang administrasinya. Kalau tidak jadi, ya uang administrasinya tetap ya tidak dikembalikan, karena memang pekerjaannya sudah ditunaikan. Itu bukan bunga, itu adalah jasa.
jasa. Jadi boleh asal wajar saja. Dalam hal ini OJK, Otoritas Jasa Keuangan, mengatur itu dan membolehkan itu. Iya. Allah alam. Terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Kaila asal Surabaya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, apakah seburuk-buruknya seorang ibu, anak harus menuruti semua keinginannya? Ya, tentu tidak, ya kan. Ada hadis, ada ayat yang memberikan norma, ya, ketentuan. Kalau ayat ya, menyebutkan wa in jahadaka ala an tusyrika bis fala tuti'huma, ya kan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila ayah ibu itu ya ngajak syirik, ya jadi Kristen atau ya pokoknya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya lepas dari agama Islam, kan begitu. Jangan ikuti gitu. Walaupun begitu berbeda agama, wasahibuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah ya keduanya itu dalam urusan dunia dengan cara yang baik gitu kan. Makanya dulu istri di antara istri Rasulullah SAW itu kan Ummu Habibah. Nah, Ummu Habibah ini putrinya Abu Sufyan, putrinya Hindun. Ya, waktu Abu Sufyan dan Hindun belum masuk Islam, ya setelah ada perang Badar, perang Uhud, ya kan, si Ummu Habibahnya kan ikut Rasulullah SAW ke Madinah. Kangen sebagai orang tua kan, kangen, ya kan. Iya, kunjungan ya, ke Madinah gitu ya. Ya, itu sampai beritanya, ya Rasulullah, ibuku itu mau kunjungan ke sini, mau nengok lagi itu kan. Apakah aku terima? Apakah aku? Nah, kan begitu ya pertanyaannya. Oh iya, gitu kan. Jadi, oh iya, sili ya ummaki. Jadi perlakukanlah dengan baik ibumu itu. Dan termasuk Abu Sufyan juga. Datanglah betul ya, di servis, diterima oleh istri Rasulullah SAW, yaitu Ummu Habibah, ya kan. Nah, kebiasaan orang Arab tuh kalau orang tamu terhormat kan digelari apa? Bukan hidangan, untuk duduk itu permadani atau apa kan begitu, ya kan. Sesuai dengan dia tingkat kehormatan seseorang. Di kita juga begitu kan? Nah, ya. Nah, ini kan ada kayak permadani. Rasulullah SAW biasa duduk di situ, yaitu katanya dari Yaman atau mana, wallahu alam, ya kan. Nah, sudah tergelar lah begitu. Nah, begitu si Abu Sufyan datang dan Hindun ditarik tuh oleh putrinya Ummu Habibah, itu digulung. Kaget kan ya bapaknya. Ya, aku ini bapakmu gitu, ini ibumu gitu. Iya, kok ya digulung itu apa hamparannya kan begitu ya. Jawab, ini wisadah Rasulullah SAW. Ya, dan tentu saja sangat terhormat ya. Sedangkan kamu itu musyrik, ya, najis gitu. Sampai seperti itu. Jadi tidak mungkin wisadahnya Rasulullah yang memang terhormat seperti itu diduduki oleh orang yang najis begitu. Wah, itu kan. Jadi artinya di sini walaupun tidak ngajak musyrik, tapi untuk penghormatan ini untuk Rasul biasa, ini untuk itu tidak ya disamaratakan, ya kan. Apalagi kalau untuk hal-hal yang maksiat tidak boleh. Ibu kah atau bapak kah atau dua-duanya kan begitu. Iya, kalau ibu itu ya tidak
tentu saja tidak taat kepada Allah kan, maksiat, jangan diikuti. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Hadisnya hadis sahih. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apakah ibu atau ayah atau apapun kalau ya dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Begitu ya kan, wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya yang terakhir dari hamba Allah yang menanyakan, kalau pesantren ingin punya mobil ambulan, mengakses dari dana pemerintah, hanya yang menyambungkannya minta dana awal 10 juta. Kalau mobil sudah turun, minta dana lagi 30 juta. Apakah itu termasuk riswah atau bukan? Apa yang didapat oleh seseorang itu ada riswah, ya, ada riba, ada lagi sebutnya gulul, ada, nah itu pokoknya tidak halal ya, macam-macam istilahnya. Kalau riswah itu ya si penerimanya adalah pejabat publik, artinya yang punya fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mestinya dia memberi pelayanan, ia memungut. Nah, itu riswah. Itu dalam undang-undang KPK juga begitu. Di antara persyaratan tersebut korupsi itu riswah atau gratifikasi kalau ya pejabat publik gitu, mestinya dia melayani, kok dia malah ngutip itu ya kan. Nah kalau ya dia bukan pejabat publik, tidak punya jabatan, ya dia tukang cengkau aja gitu, punya hubungan, tapi ya dia ya saya bisa menghubungkan kesimpulan kan begitulah, atau namanya penyambung kayak begitulah ya. Lalu ya adalah kan begitu. Oh ya, ya 10% dulu, nanti kalau sudah berhasil. Wah, itu bagaimana? Dia bukan pejabatnya, tapi penyambungnya. Lagi-lagi uang yang akan dia peroleh itu atas imbalan apa? Kan gitu. Apakah imbalan perbuatan yang hak atau batil? Nah itu kan. Sebab dalam Al-Quran, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, jangan memakan harta itu dengan cara yang batil. Batil itu laisa ala wajhil haq. Dia tidak punya hak ya, tapi dia mainlah di sudah tanda kutip dapat kan. Ya dia tidak punya hak kan, dia tidak berkeringat atau apapun, lalu ada peluang nih, kalau apa-apa nanti lewat saya misalnya Pak kan begitu. Ya dia lalu ya kayak begitu tadi. Itu disebutnya kalau bukan pejabat publiknya disebutnya apa namanya? Ghulul. Ghulul ya. Ghulul. Ada ayat ya melarang bahwa nabi itu tidak boleh ghulul. Artinya mengambil sesuatu yang memang bukan haknya. Ghulul itu kejadiannya dalam harta rampasan perang. Nah, orang-orang ikut perang. Kalau selesai ikut perang dan menang, kan haknya itu dapat ghanimah, iya kan? Nah, tapi pembagian ghanimah itu harus oleh amir, oleh panglima perang, begitu supaya tidak kacau. Jadi tidak main rebut begitu aja kan itu. Nah, kalau ada orang sebelum amir memutuskan bahwa ini dibagi dan masing-masing ya diam aja duduk manis, nanti amir yang akan membagi atau apa bendaharawannya, oh si fulan bagian ini. Begitu, itu baru halal. Tapi kalau ada yang mendahului, misalnya selesai perang, orang tertarik dengan satu rampasan perang, apakah apalah begitulah, udah mumpung ya dia simpan kan, nanti ya tidak akan dicuri, tapi saya akan minta kan begitu. Itu gulul juga.
Apalagi kalau ya tidak lapor, nanti akan lapor, saya minta ini gitu. Nah itu sudah gulul juga. Ya itu apa ya? Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang ya ilegal karena belum ditetapkan dan diputuskan ya pembagiannya oleh yang punya kewenangan, dalam hal ini amir atau panglima itu apa. Nah, itu kaitannya yang tadi apa? Dia bukan pejabat publik. Kalau pejabat publik kategorinya riswah. Dia penyambung, tapi atas dasar apa kan begitu? Lalu itu kategorinya gulul itu ya. Gulul ya. Nah, itu juga bagaimana supaya halal begitu? Toh memang ada kerjaan. Ya harus terbuka. Dan dikomunikasikan kan begitu. Pertama, adakah aturannya? Kalau ada aturan, dia bekerjalah sesuai dengan aturan legal. Kalau legal lalu halal kan begitu. Kalau tidak ada aturannya, ini kan gelap begitu. Berarti kan itu sesuatu yang ilegal, lalu ada memungut itu dan ini, lalu apa yang diperoleh itu menjadi tidak halal. Itu termasuk kategori gulul itu kan, gulul. Jadi pendapatan yang bil batil atau istilahnya ada eksploitasi lah begitu ya, kebutuhan seseorang tuh ya. Nah, ini banyak sekarang ini kan untuk daftar ASN atau apa ya kan, bahkan daftar jadi apa kan ada tenaga yang begitu, ujung-ujungnya kan ngemplang saja kan, miliaran itu kan orang itu. Nah, itu gulul. Jelas itu orangnya swasta pribadi, bukan pejabat. Kalau pejabat itu jelas masuknya riswah alias korupsi. Kalau bukan pejabat, ya KPK juga melebarkan makna korupsi itu, gitu kan. Dalam fikih itu ada istilahnya gulul. Jadi pendapatan yang suhtun, tidak halal kan begitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Alhamdulillah, pemirsa yang berbahagia, pertanyaan-pertanyaan telah dijawab oleh Syekhuna. Untuk itu, untuk mengakhiri acara kita akhiri dengan doa. Ya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimit waqfina wa iyyahum min jami'i syarri masaibid dunya wad din. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-iffata wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-iffata wal ghina. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika ma'siyatik wa bi fadlika amman siwaka wa nas'aluka al-ghina 'anil nas ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.